pada awalnya kita mempunyai sebuah konsep yang beda, yaitu sebetulnya pada mainstreaming moderate Islam, Oh mengarus gitu. utamakan Islam moderat. Soalnya dulu kita, konsep awal Oh kita seperti gitu. itu. Siswam berusaha untuk menjembatani berbagai upaya umat Islam dalam konteks perubahan sosial yang begitu cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua pemirsa 2M Meneliti dan Mengabdi LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Gimana? Sehat-sehat kan? Thank you ya sudah selalu mengikuti tayangan kita. Kali ini kita punya narasumber yang luar biasa teman-teman. Narasumber dari seseorang yang sudah lama sekali berkecimpung di Center for the Study of Islam and Social Transformation atau CISFOM. Jadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tuh teman-teman sudah lama sekali punya center yang keren banget, CISFOM ya. Kita sapa dulu yuk narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Prof. Wildan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Muhammad Wildan tamu kita pada hari ini teman-teman semua. Beliau adalah orang yang paling ngerti nih Pak Wildan. Jadi tamu kita, center-center yang kita undang di LPPM ini tidak selalu ketuanya, tapi orang yang paling ngerti liku-liku tentang keberadaan dan juga kontribusi center-center itu. Teman-teman sekalian, Prof. Wildan ini adalah alumni IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tahunnya nggak usah disebut ya Prof, supaya nggak ketahuan berapa usianya kira-kira. Kemudian S2-nya beliau tempuh di Universitas Leiden, Belanda. Kemudian S3-nya diperoleh di University Kebangsaan Malaysia, betul ya. Tahun 2023 beliau dikukuhkan sebagai guru besar di bidang antropologi Islam ya, Prof. Wildan ya. Dan jangan lupa kemarin beliau adalah dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya teman-teman. Kita akan berbincang nih. Sejak kapan sih Prof. Wildan mulai aktif di CISFOM? Saya selesai S3 itu 2009. 2009. Jadi saya aktif mulai akhir 2009 atau awal 2010. Ya, seingat saya tahun itu. Ya. Kemudian saat itu beberapa saat setelah itu menjadi ketua ya, hingga tahun berapa begitu? Iya. Jadi ketika CISFOM itu seingat saya atau sejauh saya tahu dari teman-teman itu didirikan tahun 2006. Oh, 2006. 2006. Dulu didirikan oleh beberapa peneliti-peneliti junior saat itu yang sekarang sudah senior termasuk Pak Rektor. Oh ya, Pak Nur Haidi, Prof. Nur Haidi Hasan ya. Itu salah satu pendirinya. Dan seperti juga Bu Alimatul Kiptia. Oh ya. Kemudian Bu Fatimah itu juga salah satu pendirinya. Saya sendiri tidak tahu pas proses pendiriannya itu. Dan saya datang karena tahun-tahun itu saya pas ke sekolah ya. Kemudian tahun 2009 3 saya tahun sebelumnya selesai, ya. akhir 2009 saya gabung dan mulai 2010 saya kemudian ditunjuk teman-teman jadi ketuanya atau direkturnya ya. Gitu. Ketua dalam jangka waktu yang lama kalau saya. Ya. Sampai 2000 berapa? 2020 ya, hampir 10 tahun berarti. Sebetulnya kenapa sih gitu ya ini harus ada di UIN Sunan Kalijaga? Kalau sesuai dengan namanya kan Center for the Study of Islamic and Social Transformation ya teman-teman ya. Mungkin bisa dijelaskan nggak Prof, kenapa sih UIN harus punya center seperti itu? Idealisme teman-teman para peneliti-peneliti muda saat itu sebetulnya pingin UIN itu punya lembaga riset yang bagus. Karena kalau di UGM ini ustaz-ustaz tetangga yang kita anggap bagus itu juga punya lembaga-lembaga riset andalan begitu ya. Andalan dan di Jakarta itu juga ada lembaga riset yang bagus seperti PPIM gitu ya. Itu sehingga teman-teman berharap di UIN juga ada lembaga riset yang fokus untuk sebetulnya
studinya lebih ke lintas keilmuan. Oh gitu. Jadi Siswam itu maka pengelolanya itu juga dari berbagai fakultas, tidak bidang keilmuan tertentu, tapi lintas fakultas itu yang kita berusaha untuk terus melestarikan itu. Artinya melestarikan tradisi penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan, ini yang capable untuk berbagai bidang ilmu ya. Iya, betul. Tapi ngomongin tentang transformation kan berarti semua hal bisa diteliti ya. Sebetulnya fokus Siswam sendiri itu apa, Pak? Ya, sebetulnya fokus Siswam itu pada masa-masa itu juga masa-masa pencarian ya. Saya menduga bahwa istilah transformasi itu karena Siswam berusaha untuk menjembatani berbagai upaya umat Islam dalam konteks perubahan sosial yang begitu cepat, sehingga ini pasti banyak masalah di masyarakat. Nah, disinilah kemudian Siswam berusaha untuk untuk mencari sebetulnya fokus kajian yang pas itu apa gitu. Nah, dari 2006 berdirinya sampai sekarang 2024 sudah ketemu fokusnya. Iya, sebetulnya ketika 2006 pada masa-masa itu Siswam itu pernah aktif untuk pemberdayaan masyarakat. Kalau tidak salah itu takmir masjid gitu kan di Jogja. Itu pemberdayaan masyarakat itu kemudian tahun 2008 ya, ketika ada gempa di mana, Bantul ya. Bantul itu juga bikin program untuk pasca gempa itu. Jadi belum ke arah yang sampai sekarang. Arah ke isu-isu intoleransi dan radikalisme itu kan baru mulai tahun 2009 akhir itu. Jadi ketika saya masuk, kemudian saya concern di isu-isu intoleransi dan radikalisme, maka kemudian sejak itu kayaknya Siswam terwarnai isu-isu itu, walaupun sebelumnya kita tidak banyak sekali penelitinya Pak Wildan. Berapa banyak yang terlibat di Siswam dalam setiap periode, rata-rata berapa? Ya, sekitar 15 sampai 20. 15 dengan berbagai disiplin ilmu ya. Artinya potensi untuk interdisipliner, riset multidisipliner sangat luar biasa ya. Iya, betul. Dan sejak 2010 9 itu kan tadi tentang radikalisme dan sebagainya, sampai sekarang masih bercorak seperti itu. Iya, sejak 2000 sebetulnya kegiatan pertama itu 2010 ya. Itu kita concern di isu-isu radikalisme, terutama karena rata-rata kita adalah alumni pesantren, maka kita yang nggak banyak disentuh oleh orang, atau mungkin beberapa aktivis atau NGO juga kesulitan untuk menyentuh adalah pesantren, maka kita ke arah pesantren gitu. Jadi sejauh mana kita concern untuk mengurangi isu-isu radikalisme, atau sebetulnya pada awalnya kita mempunyai sebuah konsep yang beda, yaitu sebetulnya pada mainstreaming moderate Islam, harus utamakan Islam moderat. Soalnya dulu konsep awal kita seperti itu. Ya. Dari awal sampai sekarang kayaknya konsisten itu ya. Iya, betul. Bagaimana memainstreamkan atau mengharusutamakan Islam yang moderat. Iya, betul. Makin menarik pembahasan kita, teman-teman. Ayo kita gali lebih jauh, tapi yang setelah berikut ini ya.